Wah, ternyata banyak juga ya manfaat mengkonsumsi ikan bagi tubuh kita. Betul sekali, Bi. Makanya, proses budidaya itu menjadi sangat penting dalam menghasilkan produk perikanan budidaya yang sehat dan berkualitas. Proses budidaya harus dilakukan secara baik dengan memperhatikan berbagai aspek, salah satunya aspek kesehatan ikan dan lingkungan. Proses budidaya yang baik antara lain harus diawali dari pemilihan lokasi yang tepat, lalu penggunaan benih ikan yang berkualitas, pemberian pakan ikan yang terdaftar di KKP, dan penggunaan obat-obatan terdaftar yang sesuai dengan peruntukannya, serta rutin melakukan monitoring penyakit ikan. Tapi Mak, sesuatu yang sehat itu kan harus diawali dari proses yang sehat juga ya? Ya, Bi. Dan saat ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui kebijakan ekonomi biru terus berupaya mengembangkan perikanan budidaya yang ramah lingkungan dan mengedepankan aspek keseimbangan ekologi agar perikanan budidaya dapat menjadi sumber pangan berkelanjutan serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dengan tetap menjaga dan melindungi ekosistem dan lingkungan. Oh gitu ya Mak. Udah lihat proses budidaya ikan yang kurang baik belum, Bi? Jangan ya, Dek ya. Budidaya ikan yang sehat dan bertanggung jawab dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan. Mari wujudkan masa depan yang sehat dan berkelanjutan. Advokasi dan informasi ini dipersembahkan oleh Food and Agriculture Organization, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, dan Jaringan Radio Komunitas Indonesia. Iga Radio, radionya Saudagar Iga. Ya baik, saudara Iga dimanapun Anda berada, saat ini masih mendengarkan Iga Radio yang dipancarloskan dari Jalan Semangka nomor 95 Ambungi, Labala Bata, Kecamatan Tanah Tirta, Kabupaten Baru. Ya tentunya di acara kita akan seperti yang kami sampaikan bahwa sebentar lagi kita akan mendengarkan bincang komunitas atau talk show. Ini sosialisasi strategi nasional kesehatan organisme akuatik yang dipersembahkan oleh Food and Agriculture Organization of the United Nations dan bekerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, JRKI, Jaringan Radio Komunitas Indonesia, yang tentunya akan kita dengarkan bersama. Talk show atau bincang komunitas yang tentunya akan dipandu oleh moderator Ratmianta ST yang langsung dari studio Radio Karisma, Radio Komunitas Karisma Yogyakarta. Ya, dan untuk itu kita langsung saja mendengarkan. Dan akuakultur yang bertanggung jawab. Sobat komunitas, bagaimana dengan kita dapat mengoptimalkan budidaya organisme akuatik dan apa saja yang harus kita waspadai dalam pembudidayaannya? Kita akan obrolkan dalam bincang komunitas pada kesempatan hari ini. Bagaimana kita akan menyampaikan sosialisasi strategi nasional kesehatan organisme akuatik yang disiarkan langsung dari Radio Komunitas Karisma Jogja dan pastinya dirilai oleh 19 radio komunitas anggota JRKI. Saya Dimas Raka sangat bersukacita, senang hati karena dapat bersama dengan Anda 19 radio komunitas anggota JRKI yang pada kesempatan ini bersama-sama menikmati bincang komunitas. Sudah hadir di studio Karisma Jogja Bapak Andi Rahman. Beliau adalah pengelola kesehatan pengelola kesehatan ikan ahli madya Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Dan sebentar lagi kita akan menantikan kehadiran Profesor Dr. Slamet Budi Prayitno. Beliau adalah dosen senior Fakultas Perikanan dan
Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro Semarang. Tapi sudah hadir di Radio Karisma Bapak Andi Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sobat komunitas Radio Karisma Jogja maupun sobat komunitas radio yang hadir juga melalui live chat, live TikTok dan YouTube. Salam kenal dan selamat sore sekali lagi. Baik, langsung saja kita ke pertanyaan kaitannya dengan sosialisasi nasional kesehatan organisme akuatik. Pak Andi, apa yang dimaksud dengan SNKOA atau Sosialisasi Strategi Nasional Kesehatan Organisme Akuatik ini? Apa yang dimaksud? Ya, terima kasih Bung Raka. Jadi SNKOA ini merupakan sebuah strategi nasional, Pak. Strategi nasional terkait dengan kesehatan organisme akuatik. Jadi sebuah dokumen yang memang kami siapkan. Jadi kami menyiapkan dokumen ini tidak hanya KKP, Pak, tetapi memang kita mengumpulkan pakar-pakar yang pembiayaannya memang bekerja sama dengan FAO untuk penyusunan ini. Jadi kita kumpulkan beberapa pakar, salah satunya nanti yang akan kita tunggu Prof. Budi sebagai ketua tim penyusun untuk SNKOA ini. Jadi memang dokumen ini merupakan dokumen kalau di pemerintahan seperti Renstra ya Pak, rencana strategis. Nah jadi memang dokumen ini akan berlaku selama 5 tahun. Jadi bagaimana dokumen ini berisi strategi-strategi, kemudian tahapan-tahapan terkait dengan bagaimana produk perikanan khususnya perikanan budidaya bisa sehat, kemudian bisa menghasilkan produksi yang bagus, produksi yang tinggi serta terjamin kualitasnya. Itu jadi dokumen-dokumen ini terdiri dari apa saja unsur-unsur yang harus berperan di situ, kemudian masing-masing peran di dalam baik di kementerian, kemudian swasta, kemudian akademisi itu sudah ada di dalam dokumen tersebut. Jadi sebenarnya sih seperti apa ya, seperti panduan lah untuk kita bagaimana kedepannya kita bisa menghasilkan produk perikanan itu yang benar-benar bisa sehat, gitu mungkin Bung Raka. Mengapa kok disebut organisme akuatik? Betul. Jadi kalau kita kan mungkin mengenal ada perikanan, kelautan dan perikanan. Jadi sebenarnya Pak di dunia itu hanya dikenal hewan. Jadi ada hewan itu terbagi hewan akuatik dan hewan terestrial. Jadi ada Badan Kesehatan Hewan Dunia kalau kita kenal WOAH. Jadi itu hanya mengenal 2 hewan terestrial yaitu peternakan, biasanya hewan-hewan yang di darat. Kemudian ada hewan akuatik. Jadi hewan akuatik itu memang yang ada di perairan Pak. Jadi semua organisme yang ada di laut atau di perairan, baik perairan di sungai, ini yang kita sebut organisme akuatik. Termasuk perikanan yang dibudidayakan di Indonesia. Contohnya misalkan udang. Iya. Kemudian ada juga ikan nila, ikan lele. Kemudian kalau di laut ada kerapu. Ada lobster, kemudian ada rumput laut. Ya, rumput laut ini kan mungkin kita mengenalnya bukan ikan ya, tapi termasuk ke dalam ikan, gitu. Jadi ikan, kerapu itu termasuk ikan. Ikan, kerapu, dan rumput laut. Baik, sekarang tujuannya Pak Andi, apa tujuan penyusunan dari SNKOA ini sendiri? Ya, jadi memang tujuannya adalah itu tadi seperti saya sampaikan kan berisi strategi-strategi nih Pak. Jadi strategi-strategi supaya kita bisa menghasilkan perikanan budidaya itu yang benar-benar sehat dan sesuai dengan jaminan mutu, terutama pangan ya Pak. Karena kan saat ini terutama dunia luar itu sangat konsen sekali Pak dengan jaminan mutu, kesehatan ikan. Jadi semua produk yang masuk atau diekspor ke negara itu ada persyaratannya sendiri. Misalkan contohnya tidak boleh mengandung antibiotik. Nah, itu menjadi persyaratan. Nah, bagaimana kita bisa menyediakan produk perikanan khususnya perikanan budidaya yang memang terbebas dari penggunaan antibiotik.
walaupun kita gunakan antibiotik tetapi dengan sesuai ketentuan. Nah, di dalam strategi ini bagaimana sih upaya kita untuk bisa melaksanakan prosedur-prosedur tersebut, Pak? Jadi produknya itu juga sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat. Iya, melalui proyek apa ini Pak Andi? SNKOA 2024-2029 ini disusun melalui proyek apa? Ya? Siap. Jadi memang Pak, SNKOA yang sekarang itu merupakan dokumen kedua. Yang sebelumnya kita susun dulu Strategi Nasional Kesehatan Ikan, belum organisme akuatik, Pak. Nah, perubahan organisme akuatik ini baru berlaku sekitar 2022-2023, sehingga kita ikut menyesuaikan penyebutannya menjadi organisme akuatik. Nah, alhamdulillah mulai tahun 2023 kemarin kita mendapatkan proyek lagi dari FAO nih, Pak, ceritanya. Kita dapat proyek dari FAO, salah satunya melalui proyek GCP /GLO/352/NOR, itu judulnya Responsible Use of Fisheries and Aquaculture Resources for Sustainable Development. Nah, di dalam kegiatan itu salah satunya outputnya adalah kita mengupdate nih dokumen yang pernah sudah kita buat, lalu kita update lagi, kita sesuaikan, karena kan aturan-aturan itu harmonis nih, Pak, berkembang terus. Teknologi, baik teknologi pengendalian kesehatan, pengendalian penyakit itu kan terus berkembang nih, Pak, di luar terutama ya, Pak. Jadi penggunaan obat-obatan itu juga berkembang, standar-standar berkembang. Nah, sehingga melalui proyek ini kita mendapatkan kesempatan nih dari FAO. Ayo kita update lagi strategi yang sudah ada beberapa tahun lalu, kita update lagi, kita sesuaikan dengan kondisi yang sekarang. Nah, sumber daya yang ada kita bangkitkan supaya semuanya bisa bergerak nih, sehingga pengelolaan kesehatan ikan yang ada di Indonesia itu bisa lebih maju. Nah, tetapi bedanya, Pak, untuk strategi ini selain tadi ini penyebutannya organisme akuatik, itu lebih di sini dokumennya lebih menitik beratkan kepada biosecurity. Nah, biosecurity itu kan artinya bagaimana kita menjaga, kasarnya jadi kita menjaga supaya penyakit itu tidak masuk ke dalam wilayah budidaya kita. Nanti itu menjadi pertanyaan nanti. Kita simpan dulu. Siap. Jadi melalui proyek apa itu tadi kan sudah dijabarkan oleh Pak Andi. FAO tadi. Nah, memang bedanya itu, Pak. Jadi lebih menekankan kepada biosecurity yang nanti akan. Iya, ketika sudah ada strategi bahkan nasional. Nah, siapa ini yang menerapkan strategi nasional kesehatan organisme akuatik ini? Ya, jadi memang di dalam dokumen ini, Pak, kita harapkan semua komponen bisa terlibat. Jadi semua komponen, mulai dari kami di pemerintah pusat, pemerintah yang pasti baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, itu kita harus berkolaborasi. Kemudian saat ini kan juga dulu, Pak, karantina ikan itu kan menjadi bagian dari KKP. Tetapi sekarang sudah menjadi badan sendiri, badan karantina ikan. Nah, mereka juga terlibat dalam proses dalam dokumen ini. Kemudian juga akademisi, pakar-pakar seperti Prof Budi nanti yang akan terlibat dalam ini untuk memberikan rekomendasi-rekomendasi. Kemudian juga swasta, Pak, pembudidaya. Kemudian ada juga seperti tadi Bapak yang dari pemasaran. Nah, itu juga kita libatkan bagaimana teman-teman di pemasaran itu juga bisa membantu kita untuk membantu agar proses dari implementasi dokumen ini bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan. Jadi memang semua unsur, Pak, kita libatkan, termasuk dari teman-teman di asosiasi dan organisasi-organisasi luar seperti FAO juga kita libatkan di sini. Peranan FAO nanti kita bisa libatkan seperti apa melalui kerjasama seperti ini, Pak, ya gitu. Gini tuh, Pak. Itu yang menerapkan ya. Sekarang siapa yang menjadi target ini sosialisasi sore petang ini? Ya, siap. Ini pertanyaan terakhir di segmen 1, Pak, ya. Baik. Sembari kita menantikan Prof Budi ini,
yang sebentar lagi gabung dengan kita. Siapa saja yang menjadi target sosialisasi SNKOA ini, Pak Andi? Jadi Pak, untuk sosialisasi hari ini memang kita akan mencoba mensosialisasikan ini ke lebih bawah dulu Pak, ke akar rumput. Pengalaman kami waktu strategi nasional sebelumnya, kami mensosialisasikan ke tingkat level kebijakan, ke pemerintah, baik di Pemda, kemudian ke swasta. Tetapi ketika di pembudidaya itu agak terbatas. Jadi informasi-informasinya tidak sepenuhnya pembudidaya itu bisa menerima apa yang kita sampaikan. Nah, akhirnya kita berdiskusi nih antara FAO dengan KKP, berdiskusi strategi apa sih yang cocok. Nah, kebetulan ada nih peluang kita kerjasama dengan radio komunitas. Nah, radio komunitas, saya juga awalnya bingung Pak, radio komunitas itu sejauh mana sih? Nah, ternyata setelah kita berdiskusi, oh ternyata luas Pak, tidak hanya sekedar mendengarkan musik, tetapi ada juga radio komunitasnya ada dari perikanan, ada peternakan. Nah, ini pas menurut kami. Jadi kalau kami mengumpulkan pembudidaya dalam suatu ruangan atau dalam suatu tempat, paling 50 orang, 100 orang, dan belum tentu setelah mereka pulang bisa menyampaikan ke yang lainnya. Tetapi ketika melalui jaringan komunitas ini ada suatu hal yang memang lebih nyata Pak, gitu loh. Ketika misalkan semua komunitas di sini bisa mendengarkan, otomatis lebih banyak yang mendengarkan. Kemudian streaming YouTube kapanpun mungkin bisa orang melihat. Ketika hari ini sore ini nggak sempat, mungkin komunitas lain nanti aja atau setelah istirahat, pas istirahat mereka mendengarkan. Nah itu menurut kami jauh lebih efektif Pak, dibandingkan kami mengumpulkan orang kemudian kami sosialisasikan dan mungkin belum juga mereka bisa 100%. Nah mereka lupa lagi, tapi ketika ini bisa diulang-ulang mereka akan bisa mengingat lagi apa sih sebenarnya strategi nasional organisme akuatik itu. Mungkin gitu. Iya, terima kasih. Kita sudah mengakhiri segmen pertama. Terima kasih sobat komunitas, Anda masih setia hingga segmen 1 ini. Masih ada 3 segmen lagi kita berdiskusi tentang strategi nasional kesehatan organisme akuatik, dan kita sudah mendengar bersama. Bagi Anda sobat komunitas, nanti kami akan membuka kuis pertanyaan dan juga memberi kesempatan Anda untuk menyampaikan pertanyaan kepada narasumber kami. Memang hari ini baru Bapak Andi Rahman yang baru hadir. Sebentar lagi Prof Budi juga akan hadir gabung bersama dengan kita. Jadi monggo nanti Anda kalau mau menyampaikan pertanyaan dengan format nama Anda, spasi nama radio Anda, spasi nama kota Anda, spasi dan pertanyaan Anda atau jawaban Anda. Seperti itu format yang kami minta. Bung JJ. Dari ujung utara Banyuwangi kami hadir temani Anda saat sedih dan gembira. 107,7 Planet FM. 107,8 FM Radio Komunitas Amerta. Inspirasi sahabat wanita. You are listening. 107.7 #1 hit station. Radio Komunitas semua. 107.9 FM RKD. Radio Koncon Deso. Caket enak.
Simfoni, Radio Simfoni, Radio Simfoni 107.7 MHz FDIK UIN Mataram, The Voice of Campus. Saat ini Anda sedang menyimak 107,8 FM Radio Komunitas Magita, Suara Inspirasi Desaku. Disiarkan dari Jorong Tarata, Nagari Kubang. Inilah Radio Komunitas Tarata 107,7 FM. Kreasi anak Nagari. Dari lintasan Subang Sumedang, inilah Radio Mona Lisa. Dari Jalan Muara Karimbilu, Kompleks BTN Syekh Yusuf, Blok A nomor 14, Kolasa, inilah Pakarena MBS 95,7 MHz. Radio Komunitas, sarana hiburan untuk keluarga. Pakarena MBS FM 95,7 MHz. Radionya tua muda, Pakintaki, saluran Islami, jalin silaturahmi, pererat ukhuwah. Baik, sobat komunitas yang berbahagia, rupanya sudah ada di samping saya dosen senior Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro Semarang. Beliau adalah Profesor Dr. Slamet Budi Prayitno. Kasih aplaus untuk Prof. Budi. Terima kasih. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana perjalanan dari Semarang Diponegoro sampai Jogja? Wah, tadi perjalanan lancar, hanya padat di Magelang. Kemudian lepas dari Muntilan ada truk yang macet, itu yang bikin jadi perjalanan agak terhambat. Jadi tapi bukan anggota organisme akuatik, Prof? Bukan, ya. Kalau organisme akuatik dia ngikutin aliran air saja. Ya. Iya, kalaupun terjadi kemacetan itu bukan karena ulah ikan atau ulahnya rumput laut. Betul. Bukan terumbu karang begitu ya. Bukan. Iya. Baik, sobat komunitas, dalam perairan kita, perairan Indonesia maksud saya, tidak hanya ikan yang menjadi komoditi unggulan. Di segmen kedua ini kebetulan sudah hadir Prof. Budi. Kita akan mengupas lebih dalam tentang produk lain
yang merupakan organisme akuatik. Sebelum itu kami ingatkan untuk sobat komunitas bahwa kami akan membagikan banyak door prize ya. Berapa? Iya. 20 door prize persembahan dari teman-teman FAO KKP. Dan Anda bisa menyampaikan, mengirim pertanyaan dan juga nanti menjawab kuis di segmen ketiga. Ya, seperti yang sudah kami sampaikan bahwa berkenan hadir ini Prof. Budi. Tetapi sebelum ke Prof. Budi, satu pertanyaan pemula di segmen kedua ini untuk Bapak Andi nih. Oh, rupanya Prof. Budi. Iya. Ya, boleh apa pertanyaannya? Pertanyaannya jangan yang Prof. susah-susah ya. Ya, seperti apakah program dan kegiatan dalam SNKOA itu? Konon cerita Prof. Budi itu adalah perumusnya, salah satu perumusnya. Salah satu ya. Nah, ketua ini tim, ya. mari kita kupas. Ya. Apakah program dan kegiatan dalam SNOK itu, Prof? Ya. Terima kasih. Jadi kita punya SNOA atau disebut dengan Strategi Nasional Kesehatan Organisme Akuatik ya. Ada 17 program. 17. Banyak itu programnya. Bisa menghabiskan segmen ini. Wah iya, makanya kalau dijelasin satu-satu bisa sampai besok dan saya kira memang tidak harus selesai sekarang. Bisa beberapa kali. Jadi ada 17 program dan menurut saya kalau tadi ada berapa program dan kegiatan itu ada 17 program dan lebih dari 40 kegiatan. Ya, jadi nah itu program dan kegiatan itu merupakan satu panduan. Jadi panduan kepada semua yang bergerak dalam bidang pengelolaan organisme akuatik. Mereka masing-masing punya peran mulai dari pusat sampai dengan para pembudidaya. Namanya kesehatan berarti program dan kegiatannya adalah kalau kita boleh rangkum bagaimana agar supaya produk-produk organisme akuatik di Indonesia ini bebas dari segala macam penyakit yang membahayakan manusia maupun ikan itu sendiri. Kemudian yang kedua juga memenuhi persyaratan perdagangan internasional. Yang ketiga aman untuk dikonsumsi. Jadi harus bebas penyakit yang membahayakan manusia maupun yang mengancam kehidupan organisme akuatik. Kemudian yang kedua memenuhi persyaratan itu tidak berdagangkan, diproduksi nggak bisa dijual, yang nggak ada artinya, ya kan? Kemudian setelah itu juga harus aman. Jadi itu kira-kira kalau kita boleh rangkum isinya dari 17 program dan lebih dari 40 kegiatan itu kalau mau dirangkum. Nanti kalau mau diurai satu-satu boleh ya. Ini pertanyaan pertama kan. Yang penting umum dulu gitu ya. Ya, gimana Mas? Baik, terima kasih Prof. Budi. Nah, untuk pertanyaan kedua rupanya ini untuk Pak Andi Rahman ini. Apakah rumput laut itu juga menjadi komoditas prioritas dalam SNKOA ini, Pak Andi? Rumput laut. Rumput laut, betul sekali Pak. Jadi memang rumput laut ini menjadi salah satu program prioritas yang menjadi produk atau komoditas unggulan yang kita kembangkan di perikanan budidaya. Karena memang kan potensinya sangat luar biasa Pak. Laut kita sangat luas. Kemudian juga dari sisi mungkin perairan juga sangat mendukung untuk budidaya rumput laut. Sehingga memang bisa dibilang mudah sekali Pak untuk mengembangkan atau membudidayakan rumput laut ini di lautan kita. Dan produksinya memang luar biasa. Untuk rumput laut kita juga sangat besar dan memang salah satu komoditas ekspor yang menjadi program kita atau salah satu komoditas yang menjadi unggulan. Selain rumput laut, apakah ada komoditas lain yang menjadi prioritas dan mengapa mereka juga menjadi prioritas itu? Ya, siap. Jadi memang kategori yang kita jadikan prioritas yang pertama itu biasanya harga, Pak, nilai. Jadi nilai kemudian potensinya seperti apa. Jadi memang ada beberapa komoditas yang kita kembangkan atau kita jadikan sebagai
komoditas prioritas di KKP itu yang pertama tadi rumput laut, kemudian ada juga nila, ada kepiting, kemudian ada juga udang, dan saat ini yang mungkin sedang agak ini lobster, Pak. Nah, itu menjadi komoditas-komoditas yang memang unggulan terutama untuk ekspor. Jadi target kita kan tidak hanya untuk dalam negeri, Pak. Bagaimana kita berupaya untuk menjadi negara pengekspor terbesar untuk produk perikanan, khususnya perikanan budidaya di dunia. Saat ini memang contohnya untuk udang mungkin kita masih di sekitar peringkat ketiga atau keempat, tetapi kita bagaimana bisa meningkatkan produksi kita ke depannya sehingga bisa menjadi nomor 1, Pak. Itu. Nah, jadi memang itu produk-produk yang menjadi prioritas kita. Rumput laut, lobster, nila. Ya. Nila itu ikan. Ya. Juga menjadi salah satu komoditas. Ya. Nah, seperti kita, Prof Budi ini, saya tertarik dengan Prof Budi. Bagaimana nanti ureanya? Ikan itu apakah tidur? Oh ya. Iya. Jadi ikan itu yang pertama punya mata, ya kan? Ya. Kan biasanya kalau orang bilang tidur kan bicara mata, matanya terpejam. Nah, kebetulan ikan itu enggak punya kelopak selaput mata. Sehingga kalau ikan tidur itu, kalau kita lihat ikan berenang pelan, ya, berarti mereka itu sebenarnya dalam keadaan ngantuk. Tidurnya ikan itu hanya beberapa detik. Jadi kalau kita lihat ikan itu dia bergerak pelan, kemudian diam, kemudian deret gitu. Nah, itu dia bangun. Terus tapi masih ngantuk, jalan lagi, ya. Jadi mereka tidurnya bukan kemudian kayak kita pakai bantal gitu ya, tertelentang ya. Tetap berenang, tetapi hanya diam beberapa detik. Biasanya hanya sekitar 5 sampai 10 detik dia diam, kemudian bergerak pelan. Diam, bergerak pelan. Itu masa istirahatnya ikan. Ya. Jadi ya tetap tidur, tapi tidurnya nggak kayak kita gitu ya. Jadi cara tidur ikan seperti itu, Prof ya? Iya, ya. Jadi tetap dalam posisi kalau kita bilang berenang, tetapi berhenti. Renang, berhenti sebentar, kemudian gerak sedikit, berenang sebentar, gerak sedikit. Itu mereka sedang posisi istirahat. Ya. Nah, kalau seperti kita, kalau kita kurang tidur kan juga kurang produktif. Bagaimana dengan apakah ikan juga ya mengalami, bagaimana kalau ikan itu digangguin sama bungwe terus hingga dia kurang tidur, Prof? Betul. Jadi kalau kita bicara agak ilmiah dikit gitu ya, ikan itu kan bernafas dengan membuka dan menutup insang. Nah, kalau dia dalam keadaan tenang, buka dan tutupnya itu ya, itu hanya sekitar 60-50 kali per menit. Jadi dia pelan. Tapi begitu dia ada gangguan, seperti kita kan deg-degan ya, nafasnya terengah-engah. Ikan juga sama ya. Bukaan operculum namanya, bukaan tutup insangnya itu kencang, dia bisa bergerak ke sana kemari. Nah, kalau banyak gangguan, tidak hanya dia kemudian tidak bisa istirahat, tapi banyak energi yang dikeluarkan. Ya kan, kalau kita deg-degan, takut, khawatir, kan banyak tenaga yang kita keluarkan untuk bisa menetralisir diri. Ikan juga sama, akibatnya nggak bisa tumbuh. Maka manusia juga sama. Kalau stres, ya ora lemu-lemu, ya, mangane angel, turune angel gitu ya kira-kira. Hampir sama sebenarnya, tapi dengan mekanisme dan cara yang agak berbeda dengan manusia. Tapi saya kalau ngajar juga sering tak banding-bandingkan sama manusia, ya, dan hewan, ya, supaya bisa mudah dimengerti. Ya. Iya, dan rupanya ikan itu juga butuh oksigen ya, Prof? Iya, iya. Nah, bagaimana pengaturannya? Sekalipun ikan itu tetap melek, tapi dia tidur. Betul. Tapi bagaimana pengaturan paru-parunya, ingsannya itu sehingga kebutuhan oksigen? Betul. Jadi kalau kita bernafas itu ngambil dari udara itu mengandung oksigen 20% ini yang kita hirup. Sementara ikan itu bernafas itu ngambil oksigennya kan terlarut dalam air dan kadarnya cuma 3% itu, jadi sedikit. Oleh karena itu ikan itu mudah sekali stres, karena kalau begitu dia kurang saja oksigennya di air, maka dia merasa segera kekurangan. Sementara manusia ngirup udara
kalaupun kurang dikit masih bisa. Kemudian yang kedua yang sangat penting, manusia itu kalau melepaskan CO2, mengeluarkan semua udara yang masuk di dalam tubuh, di dalam ini masih ada 75% oksigen, Pak. Jadi yang keluar hanya 25. Kenapa kalau manusia meninggal dunia itu kemudian harus dibiarkan sekitar beberapa jam, 1-2 jam, untuk memastikan tidak ada gerakan-gerakan lagi. Kalau ada unsur motorik yang bergerak, maka oksigen bisa berjalan. Tapi ikan, begitu dia melepaskan sisa metabolisme, ya, ada CO2 dan sebagainya keluar, sisa di dalam tubuh itu tinggal 20%. Sehingga begitu kekurangan oksigen dia cepat sekali stres. Nah, segera juga menggelepar. Makanya kalau saya sarankan kalau pada pamer-pamer itu ikan dipegang, kemudian karena ini ada penyiar karisma yang datang, ini loh ikannya sehat gitu ya, ditaruh di luar air, sementara insangnya tidak basah, menggelepar-gelepar, dia nggak bisa bernafas itu, bukan karena sehat gitu ya. Kita kan seneng, gelepar-gelepar sehat, padahal lagi nangis itu, nggak bisa bernafas. Kira-kira gitu, Mas, ya. Ya, jadi kita masih kebayang bahwa ini ikan yang ada di akuarium gitu ya. Iya. Padahal kan yang disampaikan Prof Budi ini ikan yang di laut. Di laut, di sungai, di air, di danau, di kolam. Jadi, ya. Mata, oksigen, dan pola tidurnya, Prof. Ya, betul. Jadi kalau pola tidur ya, pasti mau tanya ikan kira-kira tidurnya berapa jam gitu ya, totalnya.
alhamdulillah selalu dimasak sangat matang gitu ya. Jadi ya bakteri, virus apa saja sudah mati. Maka untuk penyakit ke manusia bukannya tidak ada tapi tidak banyak ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wabah penyakit ini yang jelas ditakutkan oleh kita semua itu menyebabkan kerugian. Melihara ikan kurang 10 hari dipanen, kena sakit mati semua, ya kan bangkrut. Ya, jadi yang kedua adalah akan menjadikan industri perikanan bangkrut. Penyakit kalau tidak dikendalikan dengan baik. Kemudian yang ketiga, barangkali ikannya masih hidup meskipun dia sakit, tapi orang nggak mau beli. Masa beli ikan korengan kan ya nggak mau. Duh kok jelek banget korengan ya. Jadi ada yang ketiga adalah nilai ekonominya turun karena orang tidak mau beli ya. Yang terakhir ikan sakit ya atau wabah penyakit itu menyebabkan menjadi kalau tadi mati itu bangkrut, yang ketiga itu rugi. Sakit nggak mati tapi nggak tumbuh. Itu bahasa Jawanya nganyelke ya. Dikasih makan nggak tumbuh-tumbuh karena dia sakit. Akhirnya usaha kita juga tidak menguntungkan. Jadi itu saya kira kalau kita bicara tentang dampak ya, dan masih banyak lagi sebenarnya termasuk kalau mengandung penyakit tertentu meskipun kita bisa panen, itu kalau menjadi persyaratan perdagangan internasional maupun nasional, maka kita juga tidak bisa menjual, Pak. Jadi nanti akan lebih ketat lagi kalau kita mau jual ikan ini juga harus tidak menyebabkan penyakit bagi ikan lain, tidak menyebabkan penyakit di daerah, di wilayah di mana produk-produk ini kita pasarkan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi dampaknya sangat luas. Oleh karena itu, strategi nasional kesehatan ikan itu penting, sangat penting, karena tanpa kita memperhatikan tentang kesehatan ikan yang kita pelihara, percuma kita punya usaha karena nggak bisa dijual. Yang kedua bisa bangkrut. Yang ketiga kalaupun panen nggak ada yang beli. Kalau ada yang beli harganya juga murah gitu ya. Jadi saya kira itu yang bisa saya garisbawahi. Terima kasih. Baik, kita sudah mengakhiri segmen yang kedua ini. Bagi Anda pendengar radio komunitas, silakan kirim pertanyaan Anda dengan format nama Anda, spasi nama radio, spasi nama kota Anda, spasi pertanyaan Anda. Dan kita akan kembali lagi di segmen ketiga. Dakwah, informasi, music, education. Radio Program 107.9 MHz. Dari ujung utara Banyuwangi, kami hadir temani Anda saat sedih dan gembira. 107,7 Planet FM. 107,8 FM Radio Komunitas Amerta. Inspirasi sahabat wanita. You are listening. 107.7 Number 1 hit station. Radio Komunitas semua. 107.9 FM RKD Radio Koncon Deso. Caket ing mana? Radio Sinfoni, Radio Sinfoni, Radio Sinfoni 107.7 MHz FDIK UIN Mataram, The Voice of Campus. Saat ini Anda sedang menyimak 107,8 FM Radio Komunitas Magita, Suara Inspirasi Desaku.
disiarkan dari Jorong Tarata, Nagari Kubang. Inilah Radio Komunitas Tarata 107,7 FM. Kreasi anak Nagari. Baik, terima kasih Sobat Komunitas dimanapun Anda berada. Terima kasih sekali Anda masih bersama dengan Bung Raka dan juga dua narasumber hebat kita pada kesempatan ini, Prof. Budi dan juga Pak Andi Rahman maksud saya. Ya, kita masuk di segmen ketiga. Ini pertanyaan untuk dua narasumber kita, baik Prof. Budi maupun Bapak Andi Rahman. Sebelum kami membacakan pertanyaan-pertanyaan dari pendengar, ini rupanya sudah ada banyak ini. Iya, jadi sama-sama nih kekuatannya, pertanyaan dari KKP dengan pertanyaan dari Sobat Komunitas semuanya. Terima kasih Anda setia bersama dengan Prof. Budi dan Bapak Andi Rahman. Nanti di segmen 4 ya, pertanyaan Anda akan saya bacakan. Tapi kita sudah menyalahi waktunya ini. Kita sampai dengan jam 17, tapi rupanya kita masih di segmen 3, sudah jam 16.54. Tidak jadi bayang mengapa. Karena ya konsekuensi tadi, karena Prof. Budi datangnya terlambat, nanti kita buat molor gitu ya. Dan izin ini pimpinan Radio Karisma Jogja, kita diberi kesempatan sampai jam, ya sampai selesai gitu ya. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa saja yang menjadi tantangan dalam pengelolaan kesehatan ikan dan pengendalian penyakit di sektor budidaya perikanan? Ini Prof. Budi atau Pak Andi dulu? Rupanya Prof. Budi sudah siap ya. Apa ya saja yang menjadi tantangan dalam pengelolaan kesehatan ikan? Karena memang ya konsennya Prof. Budi betul, di penyakit ya kesehatan ikan. Ya, terima kasih. Jadi pada dasarnya kalau kita memelihara ikan, itu kita mengelola air. Ya, jadi karena kebutuhan dasar dari ikan untuk hidup itu air. Jadi mengelola ikan berarti mengelola air. Mengelola kesehatan ikan, kita mengelola air juga sehat, ya. Air yang sehat itu adalah air yang di dalamnya tidak ada penyebab penyakit. Nah, supaya penyebab penyakit itu tidak ada di air yang menyebabkan penyakit ikan,
maka kita sebut dengan bagaimana kita membuat satu benteng yang disebut biosecurity. Jadi biosecurity adalah sebuah keamanan, upaya untuk mengamankan lingkungan budidaya supaya penyebab penyakit tidak masuk di situ. Ya. Nah, ini yang pertama. Nah, tantangannya biosecurity itu sebenarnya tidak bisa separuh-separuh. Biosecurity itu mulai dari infrastrukturnya, kolamnya harus dijaga jangan sampai ada burung bisa masuk ke situ karena dia bawa penyakit. Iya. Kemudian kadang juga kucing, ya, hewan-hewan lain yang kemungkinan dia membawa penyakit untuk ikan. Itu juga harus disiapkan. Itu kalau mulai dari infrastrukturnya. Kemudian yang kedua, sanitasi dan higienis. Orang masuk, siapa tahu kita juga bawa penyakit yang bisa mempengaruhi kesehatan ikan. Sehingga kalau mau masuk ya harus cuci tangan, cuci kaki, mobil juga dibersihkan kalau masuk ke kompleks budidaya. Nah, itu tantangannya. Kemudian di dalam itu ikan harus dibuat dia nyaman. Nyaman artinya oksigennya tadi cukup, makanannya cukup, kepadatannya jadi tidak untel-untelan banget. Jadi dia nyaman. Itu semua adalah upaya biosecurity agar supaya ikan yang kita pelihara itu bisa tumbuh dan berkembang biak dengan baik. Tantangannya, biosecurity ini nggak diterapkan dengan sepenuhnya. Kadang-kadang dia cuma pilih aja, aku bisanya cuma ngasih pagar, nah, agar orang tidak masuk. Itu salah satu biosecurity, tapi belum sempurna. Ya. Kemudian ada yang masuk ke tahapan biosecurity yang kedua. Orang yang masuk disuruh cuci tangan, semua barang-barang ada tulisannya yang tidak berkepentingan tidak boleh masuk. Itu juga upaya biosecurity. Jadi tantangannya adalah bagaimana menerapkan biosecurity itu sesuai dengan ancaman yang akan mengganggu produksi budidaya di unit budidayanya. Ya. Mengapa begitu pentingnya, Prof? Begitu pentingnya biosecurity itu? Ya, karena kalau kita bicara tentang produksi, biosecurity ini menjadi kunci berhasil atau tidaknya budidaya kita. Kalau kita bisa menerapkan biosecurity dengan baik, maka sebenarnya lebih dari separuh usaha kita itu akan berhasil. Biosecurity kalau diterapkan dengan baik. Kenapa itu sangat penting? Kemudian yang kedua, kalau ternyata produk yang kita pelihara, ikan yang kita pelihara itu ikan yang akan kita ekspor, maka dengan kita menerapkan biosecurity, pembeli lebih percaya, oh ini ikannya sehat, dipelihara dengan cara yang baik. Karena sekarang ikan, kalau kita tidak punya animal welfare, kesejahteraan ikan, itu juga kita dipertanyakan, ikan dipelihara kok dengan cara yang menyakitkan, itu ya tidak boleh. Jadi menurut saya biosecurity menjadi sangat penting ya. Nah, kalau ini Prof, izin. Yang dimaksud kesehatan ekosistem dan kesejahteraan organisme akuatik. Kesehatan ekosistem dan juga kesejahteraan organisme akuatik. Jadi perlu kesejahteraan ya? Ya, jadi ikan kayak manusia juga kan, ya perlu sejahtera. Tapi kalau sejahteranya manusia itu kan punya rumah bagus, kamarnya ber-AC. Kalau ikan itu sederhana. Satu, jangan sampai dia kekurangan makan, lapar. Jangan sampai dia sakit, merasa disakiti, sakit selama dipelihara. Itu kan juga menyiksa. Ya kan ada penyiksaan-penyiksaan atau untuk merangsang sesuatu ikannya disiksa, tidak boleh. Jadi harusnya bebas, kalau secara umum bebas dari haus, bebas dari lapar, bebas dari sakit, ya, bebas dari segala ancaman. Jadi dia tidak boleh merasa terancam hidupnya. Itu yang namanya kesejahteraan. Tapi kalau kesehatan ekosistem itu lebih kepada bagaimana lingkungan di mana ikan itu dipelihara itu dalam keadaan seimbang. Seimbang itu airnya ya tidak naik turun jumlahnya, suhunya tidak naik turun ya. Kemudian
Kalau di situ ada plankton, ada makanan, ya makannya kadang tidak ada, kadang ada. Nah, yang namanya kesehatan ekosistem itu agar supaya ekosistem ini bisa berjalan, bisa seimbang, bisa bagus, sehingga semua organisme, semua ikan yang hidup di dalam ekosistem ini merasa nyaman. Itu harus kita pelihara. Nah, itulah kenapa sekarang memelihara ikan itu tidak boleh hanya berpikir yang penting bisa produksi, yang penting bisa dapat ikan gede-gede, tapi ternyata lingkungannya rusak. Nah, ini akan menurunkan sustainabilitas atau keberlanjutan. Itulah pentingnya kesehatan ekosistem. Iya. Biosecurity, kesehatan, ekosistem dan kesejahteraan. Ya. Nah, implementasinya SNKOA, Prof. Ya, jadi ya kan kita bicara tentang kesehatan ekosistem, kita bicara kesejahteraan hewannya, kemudian kita bicara tentang biosecurity. Ya, 3 ini. Bagaimana di dalam strategi nasional kesehatan ikan 3 ini diterapkan? Ada tataran yang pertama, pemerintah membuat regulasi. Jadi yang pertama adalah membuat regulasi supaya 3 ini bisa diterapkan oleh siapa saja yang bergerak di dalam bidang perikanan. Ya, regulasi. Ya. Kemudian yang kedua, setelah regulasi juga ada zona. Pemerintah juga menetapkan zona-zona budidaya. Kalau enggak, maka bisa kesana kemari, jumlahnya kecil-kecil, enggak teratur, nanti air buangan diambil oleh yang lain gitu ya. Jadi ada zona-zona namanya sentra-sentra budidaya. Itu juga implementasinya. Yang ketiga, ada 17 sebenarnya, tapi kalau disebut semua banyak, tak pilihin aja. Kemudian tidak semua itu bisa dikerjakan oleh kita sendiri. Maka di situ juga ada kolaborasi. Kolaborasi itu bisa kolaborasi domestik antara swasta, pemerintah, akademisi, bagaimana menyusun, bagaimana mengembangkan budidaya dengan baik, ada kolaborasi. Kemudian yang terakhir, karena kita juga berhadapan dengan negara lain, maka program yang berikutnya adalah bagaimana mengimplementasikan persyaratan-persyaratan yang diminta oleh negara-negara yang akan menerima produk kita. Mulai dari harus bebas antibiotik, tidak menggunakan bahan kimia tertentu yang berbahaya, kemudian tadi ya tidak boleh ikan itu dipelihara dengan kepadatan yang sangat tinggi, untel-untelan, kemudian tidak merusak ekosistem, tidak membabat mangrove. Itu semua adalah persyaratan-persyaratan internasional yang kemudian kita kolaborasikan supaya kita juga ikut menjaga namanya ekosistem yang baik ya. Itu saya kira implementasinya. Ada 17, cukup banyak sih ya. Tapi kalau mau dibacakan sih nggak apa-apa. Tapi silahkan dibaca saja karena ada 51 kegiatan. Ya. Tapi nanti kemudian ada monitoring dan sebagainya. Itu penting untuk memastikan apakah para pembudidaya, pelaku usaha itu menerapkan kebijakan-kebijakan atau regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, kesepakatan yang sudah ditetapkan, dan juga persyaratan-persyaratan internasional yang lainnya. Itu ada monitoring, ada surveillance, kemudian ada forum-forum, ada seminar, ada penelitian dan sebagainya. Ya. Itu Mas. Iya, terima kasih Prof. Budi, luar biasa. Kita kasih aplaus untuk Prof. Budi. Terima kasih. Dan ini pertanyaan terakhir di segmen ketiga ini, ketika implementasi SNKOA sudah disampaikan oleh Prof. Budi, sekarang ini tugasnya Pak Andi ini, pembagian peran dari pemangku kepentingan atau stakeholder yang terlibat. Seperti apa pembagian perannya? Ya, jadi memang di dalam dokumen ini sudah jelas juga ya Prof ya pembagian perannya. Jadi kita tadi seperti disampaikan Prof Budi, jadi mulai dari pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, itu bagaimana memiliki kapasitas atau bertugas untuk membuat kebijakan yang mampu untuk meningkatkan kesehatan ikan. Jadi di kami mungkin ada 3 ya yang berperan. Pertama KKP sendiri, kemudian ada sekarang Badan Karantina Indonesia BKI, dan di dalamnya ada Badan Karantina Ikan, kemudian juga ada BRIN. Nah,
Riset. Nah, untuk karantina ini kan memang mereka bagaimana upaya mereka untuk mencegah masuk dan tersebarnya penyakit itu dari luar. Jadi mereka itu karantina menjaga pintu masuk nih Pak. Jadi ibaratnya pagarnya dijaga karantina. Karantina menjaga agar lalu lintas ikan yang ekspor maupun impor itu benar-benar bebas dari penyakit. Nah, kemudian BRIN sebagai riset bagaimana mereka bisa menciptakan teknologi-teknologi yang sangat bermanfaat bagi kesehatan ikan. Contoh sederhananya vaksin. Ikan kan bisa divaksin ternyata Pak. Jadi bukan manusia aja. Nah, jadi bagaimana riset itu bisa mengembangkan vaksin-vaksin yang memang efektif dan yang pasti murah serta terjangkau oleh masyarakat pembudidaya. Nah, kemudian dari pemerintah berikutnya adalah pemerintah daerah, Pemda, baik provinsi maupun kabupaten yang punya wilayah nih. Yang punya wilayah berarti kan harus mendukung program dari pemerintah, kebijakan dari pemerintah serta membuat turunannya sehingga itu bisa implementasinya bisa lebih efektif. Kemudian juga dari swasta yang bergerak di bidang perikanan budidaya juga bagaimana mereka bisa kita harapkan bisa patuh terhadap aturan-aturan yang telah kita buat. Kemudian juga pembudidaya, baik pembudidaya yang menengah maupun kecil juga kita harapkan berperan dalam rangka penerapan pengelolaan kesehatan ikan ini. Jadi budidaya yang mereka lakukan harus budidaya yang sehat. Jadi menggunakan cara budidaya ikan yang baik, mulai dari proses awal hingga proses akhirnya. Mungkin itu Pak. Baik, terima kasih Pak Andi. Jadi janji saya tadi waktu Pak Andi menyampaikan kaitannya biosecurity di segmen ketiga sudah disampaikan oleh Prof. Budi. Jadi rupanya bagian Anda sudah bagian peran tadi. Iya. Karena memang lebih layak beliau. Nah, saya nambahkan ya. Jadi tadi betul terkait dengan peran. Yang perlu digarisbawahi bahwa implementasi strategi nasional ini bukan tugas pemerintah, tapi tugas semua stakeholders. Pemerintah dengan memberikan aturan supaya ada kepastian, memberikan pendampingan, penyuluhan, ya, teknologi yang tepat dan yang baik kepada pembudidaya. Swasta selaku pelaku, pembudidaya juga pelaku. Itu mereka kan tidak mau rugi. Mereka tidak mau usahanya tidak berkelanjutan. Maka peran mereka adalah bagaimana bersama-sama mengimplementasikan dan juga melakukan evaluasi sehingga terus ada masukan ya Mas Andi ya, untuk kita sempurnakan dari waktu ke waktu. Jadi kalau kita masak pertama kali pasti nggak enak Mas, ya kan? Tapi kalau masakan itu sering dicicipin, sering dicoba, ke waktu pasti ada penyempurnaan. Jadi saya berharap strategi nasional ini bukan barang mati, bukan milik pemerintah, tapi milik kita semua yang harus kita implementasikan dan kemudian memberikan masukan semua saja, pembudidaya, pemerintah daerah, swasta, sampai KKP, BRIN, badan karantina pun mari kita sama-sama untuk evaluasi agar supaya makin sempurna dan akhirnya budidaya di Indonesia itu budidaya yang berkelanjutan, ekosistemnya bagus, ya, ikannya sehat, dimakan juga enak, bergizi. Kira-kira begitu Mas. Iya. Kami juga tersanjung ini. Kira-kira. Tidaknya radio komunitas ikut andil di dalamnya. Betul, karena betul. Radio komunitas memiliki peran sangat penting untuk mensosialisasikan. Kalau ada pertanyaan juga bisa membantu. Luar biasa ini Prof, luar biasa ini pertanyaannya. Banyak ya? Iya, banyak sekali. Jadi bisa sampai di nanti kita belum selesai. Iya. Baik, terima kasih Prof Budi. Kita rehat sejenak. Dari lintasan Subang Sumedang, inilah Radio Mona Lisa. Selamat datang di gelombang 107.7 FM yang menyuarakan perdamaian dan keadilan Poso. Sepanjang hari ini, sahabat Mosintowo akan ditemani cerita inspiratif, informasi kritis, kabar-kabar dari desa, berita aktual Indonesia dan dunia, cerita kuliner dan rempah, informasi menarik dan penting tentang sekitar kita,
juga sapaan hangat dari studio Radio Musintuwo. Dipancarkan langsung dari Gang Musintuwo, Yosi, Kelurahan Pamona. Selamat menikmati, semoga terhibur dan menjadi inspirasi untuk kita jalani kehidupan yang bermakna. Ohayo, Pakaroso. Selamat datang di gelombang 107.7 MHz Digi Radio. 3 decades of solid music. Solid 107.7 FM. 107.7 FM. Dari Jalan Muara Karimbilu, Kompleks BTN Syekh Yusuf, Blok A nomor 14, Kolak-Kolasa, inilah Pakarena MBS 95,7 MHz. Radio Komunitas, sarana hiburan untuk keluarga. Karisma FM 107,9 Radio Komunitas. Baik, Kang Adi masih ada di sana ya? Iya pasti karena Mbak Hamidah juga masih ada di sini gitu. Terima kasih dukungannya JRKI sehingga Radio Karisma Jogja masih on air hingga pukul 17 lebihnya 12 menit. Ada 16 pertanyaan, Bu Yuni, disiapkan door prize-nya. Oh Mbak Hamidah ya. Dan nanti ada 3 pertanyaan dari JRKI gitu ya. Jadi kalau 20 door prize itu sudah, iya, satunya untuk hostnya. Setuju? Oh satu lagi di YouTube, belum lagi TikTok, nggak ada ya? Oh ya sudah di sini semuanya. Baik, terima kasih Sobat Komunitas hingga pukul 17 lebih 12 menit. Anda masih setia dan terus setia karena ada 16 pertanyaan dan nantikan door prize dari Kang Adi. Dari Mbak Umi Ardiza dari Radio Koncon Deso, Radio Koncon Deso Magelang. Pertanyaannya, sebagai warga yang punya kolam, Prof, untuk ikan secara mandiri, kemanakah kami bisa mengkonsultasikan tentang kesehatan maupun yang lain tentang perikanan, kantor dinas apa? Ya, itu sebagai petani mandiri. Ya. Terima kasih. Kebetulan ini dari Magelang ya. Magelang. Ya, jadi di Magelang ada Dinas Perikanan. Kemudian di sana juga ada Balai Benih Ikan. Kemudian juga punya laboratorium ya, Posikandu juga ada. Sehingga saya berharap Ibu bisa menghubungi teman di Dinas Perikanan Kabupaten Magelang. Ya. Dan juga penyuluh perikanan Kabupaten Magelang. Dinas Perikanan Kabupaten Magelang atau penyuluh perikanan Kabupaten Magelang. Tinggal rumahnya di mana itu? Kalau misalnya yang dekat dengan Balai Benih, boleh ke Balai Benih Ikan. Magelang ini dekat Bandungan. Daerah Bandungan ya. Bandungan itu berarti atau Sowan Prof Budi gitu. Ya, kalau mau ke Semarang ya boleh ya. Tapi boleh juga kalau misalnya mau ngobrol via WA, meskipun ya mungkin agak direspon tidak cepat ya. Boleh juga WA saya dicatat untuk bisa kita komunikasi, konsultasi. Baik. Gitu ya, kepada para pembudidaya yang ingin mendapatkan informasi atau barangkali mau konsultasi, itu silahkan aja. Saya sampaikan nomor HP saya, Pak. Baik. Ya. 081 127 8322 Ya. Iya. Bar kui terus
wakeh banget saudaraku. Iya, enggak apa-apa. Waktu silakan. meeting juga seperti itu, ketika kami mengajukan pertanyaan langsung dijawab oleh Prof Budi. Yang kedua ini dari Radio Suloh, Mbak Caca Aceh Tamiang. Apa yang harus diupayakan untuk mengoptimalkan pengelolaan kesehatan ikan? Apa yang harus diupayakan untuk mengoptimalkan pengelolaan kesehatan ikan? Yang harus dilakukan? Ya, yang pertama-tama yang penting itu menurut saya kesadaran dari pembudidaya ataupun seluruh stakeholder yang terkait dengan perikanan. Jadi kita harus menumbuhkan kesadaran dulu bahwa kesehatan ikan itu penting, sehingga ketika kita sudah sadar kemudian kita mau, maka otomatis semua yang ada dalam aturan-aturan atau standar-standar yang berkaitan dengan kesehatan ikan dan lingkungan itu akan mudah kita lakukan. Dan juga yang pasti kolaborasi baik dari semua pihak, kalau di daerah mungkin dinas provinsi, dinas kabupaten, swastanya dan pembudidayanya semua mau bersama-sama untuk meningkatkan kesehatan ikan dan lingkungan yang ada di wilayahnya. Mungkin itu, Pak. Baik, demikian Mbak Caca yang Caca jauh ya. Jauh. Iya, karena Aceh ini ya harus ditambahin lah jawabannya. Oh gitu ya. Iya, bonus lagi dari Prof Budi. Iya, jadi kalau mengelola kesehatan ikan itu tadi betul kesadaran. Jadi pembudidaya harus sadar bahwa ikan saya harus sehat. Nah, untuk sehat biasanya dimulai dari beli bibitnya ya yang sehat. Untuk bisa tahu bibitnya sehat, beli dari hatchery atau pedagang yang memang memiliki reputasi yang baik. Kemudian yang kedua, Mbak Caca harus belajar bagaimana tanda-tanda ikan sehat. Oh, itu ada. Nah, kalau dia nggak tahu tanda-tanda ikan sehat, dibilang, oh ikannya bagus ini sedang tidur, padahal sakit dia. Ya, miring-miring itu, oh, ini ikannya lagi tidur, padahal sakit. Jadi yang kedua mengenali tanda-tanda ikan sehat dan tanda-tanda ikan sakit. Itu penting, karena kalau bisa tahu tentang perilakunya, maka kita tahu ikan itu sedang dalam keadaan nyaman, tidak nyaman, dia sakit atau tidak. Jadi itu pengelolaannya kira-kira tambahannya 2 itu. Masih banyak sih, tapi paling tidak ada 2 itu yang bisa untuk pemancing supaya Mbak Caca mau belajar, mau baca gitu. Iya, karena Mbak Caca juga menanyakan sistem apa saja yang digunakan dalam kegiatan budidaya. Berarti itu tadi yang disampaikan Prof Budi juga. Iya, kalau termasuk sistem budidaya itu kalau tingkatannya mulai tradisional, semi intensif, super intensif. Kalau kemudian itu kalau sistemnya bisa ada flow through, resirkulasi. Flow through itu yang airnya ngalir terus. Sirkulasi itu kalau airnya dipakai lagi ya. Itu kalau kita bicara sistem, kalau tadi skala. Jadi cukup banyak sih Mbak. Kemudian ada juga sistem budidaya yang ternyata lahannya tidak banyak. Ya bisa pakai aquaponik. Jadi ada sayurannya, ada ikannya. Cukup banyak. Ada kuliah tersendiri tuh nanti. Gitu Mbak Caca, makasih. Iya, memang sore hari ini SKS padat ini. Langsung guru besar ini yang mendampingi. Baik, yang selanjutnya pertanyaan dari Banyuwangi Radio Planet, Bapak Windoyo. Bagaimana cara melihat ikan yang mengandung racun atau tercemar? Bagaimana cara melihat ikan ini mengandung racun, tercemar? Demikian. Ya, jadi kalau kita bicara apakah ikan ini mengandung racun atau tidak, racun itu ada 2, yang namanya racun alami dan racun yang non alami. Racun alami itu racun yang memang dimiliki oleh ikan. Misalnya ikan buntal. Ikan buntal itu kan ikan beracun. Nah, jadi cara mengenalinya ya kalau yang alami kita harus tahu bentuk ikannya dan jenis ikannya. Ikan buntal misalnya itu meskipun dengan ditangani khusus bisa jadi makanan yang enak di Sulawesi ya Mas ya, di Sulsel, tapi itu ikan buntal misalnya. Kemudian juga yang kedua ikan pari itu juga ekornya tuh kalau nyabet juga beracun, itu bikin kita 3 hari 3 malam bisa panas badannya.
Jadi harus mengenali jenis ikan kalau yang alami. Kalau yang non alami, misalnya karena dia keracunan, ikan yang keracunan itu sebenarnya tidak selalu bisa kita lihat tanda-tandanya. Kalau ikannya masih hidup, ikannya kelihatan baik saja, kita tidak bisa mengenalinya kecuali kita mengirimkannya ke laboratorium. Oleh karena itu ada beberapa organ yang sebaiknya tidak dimakan, yaitu organ yang mengakumulasi bahan-bahan beracun, mulai dari hati, ya, kemudian hatinya ikan kan besar tuh, jadi kadang-kadang enak dimakan, padahal itu sebenarnya juga akumulasi bahan toksik juga bisa ada di situ, antibiotik ada di situ. Sebagai filter, Prof. Iya betul. Jadi saran saya ya itu. Tapi kalau mengenalinya susah, susah ya. Kecuali dia sudah dalam keadaan mati, kita bisa tahu. Kalau mati sisiknya itu masih utuh, tetapi lendirnya habis. Jadi dia kasar betul, itu kita bisa tahu bahwa dia mengeluarkan lendir sampai habis. Berarti ada iritasi, ada di dalam air itu ada iritasi yang menyebabkan dia harus melepaskan lendirnya. Artinya pasti ada bahan beracun di permukaan di air itu yang menyebabkan ikan mati. Tapi kalau yang di dalam tubuh agak susah sih, saya nggak tahu. Mungkin Mas Andi bisa nambahkan. Memang betul kata Pak Budi, kalau memang di dalam itu kita pun sangat sulit Pak untuk mengetahui. Jadi ya untuk mengetahuinya itu ya memang kita harus uji laboratorium. Dan di kami pun ada Pak kegiatan itu untuk mengetahui ada tidak sih resistensi atau kandungan kontaminasi dari logam berat, misalkan antibiotik. Itu kita lakukan Pak, pengambilan sampel di 26 provinsi. Kita uji di laboratorium dan ya memang ada beberapa kita temukan, tetapi alhamdulillah masih di bawah ambang batas dan masih bisa diterima oleh tubuh kita. Itu Pak. Jadi secara random kita ambil sekian ribu ikan, kita ambil satu, kita sampelkan gitu ya. Iya, mengapa saya mengangguk-angguk dan juga tersenyum bahkan tertawa ketika Prof Budi itu menyampaikan, sepertinya memantik ini. Memantik karena pertanyaan selanjutnya itu kaitannya dengan ikan yang sudah mati ini Prof. Ya, pertanyaan dari Pak Isman, Radio Panji, Pangandaran, Jawa Barat. Bagaimana membedakan ikan yang sehat dan yang sakit bila kita beli di pasar? Ya, berarti kan ikannya sudah mati, Prof. Nah, bagaimana membedakan ikan sehat dan ikan sakit? Betul. Ya, ikan yang kena penyakit, yang kemudian ada tanda-tanda di dalam tubuhnya, itu bisa kita lihat sebenarnya. Ya, misalnya kalau kita beli udangnya kena penyakit white spot misalnya, maka permukaan tubuh udang itu ada bercak-bercak putihnya. Izin Prof, yang bertanya di sana. Jadi Prof iya di sana. Karena iya sesekali disapa gitu ya. Siap. Bahwa Prof Budi itu ganteng gitu loh. Laki-laki yang ganteng, perempuan ya. Suaranya nge-MC banget gitu ya. Iya. Iya, biasa nge-MC soalnya. Ngomong cucu maksudnya. Iya, betul. Iya. Ya, gitu. Jadi kita bisa melihat ikan itu kalau kita beli sebenarnya yang paling tepat tuh pertanyaannya, ikan ini segar, layak dimakan atau tidak. Itu yang paling gampang. Begitu kita mau beli ikan, pakai jari, pencet aja. Kalau lembek, berarti ini sudah nggak bagus. Karena dia harus kenyal. Nah, kalau lembek, waduh jelek ini ikannya. Berarti udah direndam cukup lama dan kadar airnya tinggi. Bukan berarti kemudian ikan ini tidak bisa dimakan, tapi kita bilang kualitasnya bukan yang super. Kemudian kita lihat baunya. Ikan yang masih segar itu malah sebenarnya tidak berbau. Kalau sudah amis banget, ini sebenarnya sudah ada proses pembusukan. Ya, jadi udah amis sekali biasanya nggak bagus. Nah itu ya kalau segar nanti segar. Nah apakah ikan ini sehat atau tidak? Kalau kita beli di pasar gitu ya, yang pertama kelengkapan tubuh ikan. Nah, kalau ikannya tubuhnya lengkap, kemudian warnanya masih mengkilat jernih, berarti ikan ini sehat ini. Waktu pas dipanen dijualnya bagus. Tapi kalau ternyata ada boroknya, ya, kemudian siripnya gripis, ada sakitnya lah.
Tapi bukan berarti tidak bisa dikonsumsi. Boleh, wong digoreng kok. Iya. Nah, kalau dimakan mentah lah nggak boleh. Makasih. Ya. Iya, luar biasa ini Prof Budi. Masih jam 5:30, santai aja. Semarang masih ada Grab. Iya. Yang selanjutnya dari Okta Romi Wenestia, Radio Taratak FM, Sumatera Barat. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita mengetahui dan memastikan ikan itu terbebas? Nah, ini terbebas dari antibiotik. Bagaimana caranya mengetahui dan memastikan? Ini Pak Andi menerawang jauh ke atas ini. Iya, pertanyaan yang berbobot atau berbobot ya? Berbobot, Pak. Tetapi mungkin kembali seperti kasus tadi ya, kasus ketika ada keracunan. Nah, kita juga tidak bisa membedakan bagaimana ikan yang memang sudah tercemar antibiotik dengan ikan yang tidak. Nah, solusinya ya kita melakukan pengujian. Nah, di kita juga memang melakukan uji resistensi antimikroba namanya. Jadi kita uji apakah ikan tersebut resisten nggak. Nah, resisten antibiotik ini ada dua sebabnya. Yang pertama memang dia tertular dari lingkungan yang sudah ada mikroba yang resisten terhadap suatu antibiotik. Tetapi bisa juga terjadi resistensi antimikroba pada ikan itu karena penggunaan atau pemberian obat yang tidak sesuai ketentuan antibiotiknya. Baik dosisnya tidak sesuai, kemudian waktu pemberiannya juga tidak sesuai, sering kita lakukan. Dan yang harus jadi catatan bahwa antibiotik itu bukan merupakan obat untuk mencegah, tetapi antibiotik kita gunakan untuk mengobati ikan sakit. Nah, karena terutama untuk budidaya air tawar ya Prof ya, masih banyak sekali yang menggunakan antibiotik ini untuk pencegahan. Nah, itu sudah menyalahi sebenarnya. Labnya ada di mana? Labnya kita, kalau kami sudah ada di 15 UPT Pak, mulai dari Aceh, kemudian Jambi, Lampung, Batam, Serang, kemudian ada juga Sukabumi, lalu Situbondo, Jepara, Lombok, Karangasem Bali, kemudian Kalimantan Selatan di Mandiangin, lalu Tatelu, terus Ambon. Jadi ada 15 kita punya. Iya. Baik, terima kasih Pak Andi. Dan pertanyaan selanjutnya ini kita bangga karena rupanya Jogja kan ada yang mewakili nih. Dari Ratri, Radio Karisma lagi. Iya. Jadi Ratri, Radio Karisma, Yogyakarta. Pertanyaannya, dengan adanya ikan yang berbahaya untuk tubuh kita, sedangkan kita terkadang tidak bisa mengetahuinya, ciri yang terlihat itu seperti apa? Jika kita pelihara ikan diberi makan dengan kotoran hewan, adakah zat berbahaya yang terdapat pada tubuh ikan tersebut? Yogyakarta. Terima kasih Yogyakarta. Wah, luar biasa. Pertanyaan mantap ini. Jadi bagaimana sebenarnya tingkat kebahayaan ya ikan yang dipelihara dan kemudian dikasih makan apa tadi? Kotoran hewan atau bangkai hewan. Itu berbahayanya begini. Ikannya nggak sakit masalahnya itu. Jadi kalau misalnya bangkai itu mengandung misalnya mikroorganisme yang bisa menyebabkan manusia sakit, ya, misalnya ada virus AI atau apa, ya, tapi kalau virus nggak masuk lah, yang paling gampang itu bakteri, dikasih kepada ikan, nanti bakterinya itu ada di ikan. Padahal ini bukan bakteri ikan, ikannya nggak sakit. Kalau ikannya sakit jelas langsung mati, nggak akan dimakan. Nah, yang jadi persoalan itu misalnya ada itu Escherichia coli atau apa, kolinya tinggi di ikan, sementara ikan ini sebenarnya tidak pernah sakit kalau ada E. coli besar atau banyak. Nah, karena dikasih makanan bangkai atau kotoran, ini kalau dikonsumsi manusia berbahaya. Ya, tetapi berbahayanya, yang lebih berbahaya adalah justru di processingnya, Mas. Jadi pada waktu kita panen, ya, karena mikroorganisme ini kan ada di permukaan, ada di tubuh. Waktu kita lagi bersih-bersihin, biasanya tangan kita kotor karena nggak pakai kaos tangan kan.
Jadi sudah 2 kali proses, itu sudah aman. Betul sih kalau sampai di situnya. Tetapi dikasih makan kotoran itu, selain kita bicara tentang mikroorganisme, yang kedua adalah bicara tentang nilai nutrisi. Nilai nutrisi ikan itu menjadi tidak baik karena tidak dikasih makan dengan komposisi sesuai yang dibutuhkan oleh tubuh ikan. Saya kira itu Mas yang penting ya. Jadi saya juga menyarankan kepada Bapak dan Ibu pembudidaya, janganlah memberi makan ikan dengan bangkai, dengan kotoran ya, apalagi tidak diproses terlebih dahulu, ini akan membahayakan bagi semuanya. Terima kasih Jogja. Iya, Mbak Ratri dari Radio Karisma Jogja. Iya, bagi Anda radio komunitas yang mau closing ya, karena 17 lebih ya, tetapi kita tetap terus gitu ya Pak Ketua. Iya, gitu ya Mbak Yuni. Baik, kita lanjut ke pertanyaan dari Amerta Purworejo. Jadi bagi Anda yang belum dibacakan pertanyaannya, boleh tetap join bersama Radio Karisma Jogja ya. Ya, Kanaya Amerta Purworejo, untuk memenuhi kebutuhan gizi dan dijamin sehat, diperlukan ikan yang sehat dan segar. Bagaimana cara membeli ikan yang sehat karena di penjual kebanyakan sudah di freezer? Ya. Tadi sudah disampaikan juga oleh Prof Budi ya, Prof. Jadi memang kita bisa melihat ciri-ciri ikan sehat itu dari fisiknya. Jadi tadi seperti Prof Budi sampaikan bahwa kita pencet aja ikannya. Kalau misalkan sudah kenyal itu sudah berarti sudah mungkin udah mati berapa lama ya Prof? Udah lama, udah gak segar lagi. Kemudian kita lihat dari insangnya, bisa juga dari tadi lendirnya, seperti itu baunya. Dan kemudian ada yang menarik ya Prof, kalau misalkan ikan yang dikerubuti laler itu justru mungkin jauh lebih baik daripada ikan yang tidak dikerubuti laler Pak. Iya. Karena bisa jadi ada penggunaan formalin di situ, pengawet segala macam. Jadi itu, jadi intinya bisa dilihat ikan sehat itu yang kelihatan segar itu dari fisiknya. Iya, baik, selanjutnya juga masih dari Purworejo tapi beda nama, ini Mas Sukamto. Saya berencana budidaya ikan nila di kolam terpal. Apakah kandungan nutrisi pada ikan ini masih sama atau beda dengan habitat aslinya? Baik, kita kumandangkan adzan maghrib untuk daerah Yogyakarta dan sekitarnya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahu ya karim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Karisma FM 107,9 Radio Komunitas. Baik sobat komunitas, kita sudah ada di penghujung kebersamaan kita Bincang Komunitas sore hari ini. Bagi Anda, nama Anda sudah dicatat oleh Sekretariat JRKI di Bandung, nanti yang akan mendapatkan door prize. Baik, kita akan mendengar closing statement dari FAO KKP. Disilakan. Baik, terima kasih sobat komunitas Radio Karisma Yogyakarta maupun sobat komunitas yang ada di seluruh Indonesia yang hadir secara live pada sore hari ini. Jadi setelah perbincangan kita tadi dari jam 4 ya Pak ya hingga saat ini, pesan kami ada beberapa. Yang pertama, seperti tagline yang sudah kita buat sama-sama ya Pak. Satu, jadi kita buat tagline Prof. Jadi makan ikan itu pilihan, tapi berbudidaya ikan yang sehat itu adalah keharusan. Itu. Jadi kita sama-sama, marilah semua kita sama-sama berbudidaya ikan yang sehat. Kita terapkan cara budidaya ikan yang baik. Tadi seperti Prof Budi sampaikan, mulai dari benih yang sehat, yang benar-benar dipastikan bebas dari penyakit, kemudian pakan yang diberikan juga terdaftar, lalu obat-obatan kita gunakan secara tepat, hingga proses pembudidayaan seperti pembesaran panennya juga sesuai dengan ketentuan. Kemudian juga kami harapkan apa yang sudah
dibuat oleh Prof Budi dan tim terkait dengan nasional strategi kesehatan organisme akuatik ini tidak hanya sekedar dokumen. Mari kita sama-sama terapkan, implementasikan, baik dari mulai hal yang terkecil dari bapak-bapak dan ibu-ibu pembudidaya ikan, kemudian swasta, kemudian pemerintah daerah, dan kami pemerintah pusat, kita terapkan, kita implementasikan nasional strategi yang sudah ada ini. Kita mulai dari langkah kecil dan kita harapkan dari langkah-langkah kecil ini menjadi sebuah langkah yang besar sehingga kesehatan ikan nasional di Indonesia ini bisa terwujud. Dan kami harapkan dengan adanya dokumen ini juga kolaborasi bisa ditingkatkan baik di pemerintah pusat sampai ke bawah ke pembudidaya, dan bahkan sekarang sudah masuk kita komunitas radio ya Pak, juga sudah bisa kita libatkan sehingga nanti dokumen ini bisa lebih implementatif dan bisa disosialisasikan lebih jauh lagi. Itu mungkin harapan kami dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Radio Karisma yang telah menjadi fasilitator host untuk acara ini. Kami harapkan juga bermanfaat bagi teman-teman semua radio komunitas lainnya. Terima kasih FAO Bu Yuni. Kita tunggu acara berikutnya. Ya, terima kasih Prof Budi. Oke, mungkin itu Pak yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Pak. Baik, kembali kita kasih aplaus untuk Profesor Dr. Slamet Budi Prayitno dan juga Bapak Andi Rahman. Demikian tadi Sobat Komunitas, kebersamaan kita dalam Bincang Komunitas sekitar 90 menit berlalu. Kita nikmati perbincangan kita sore hari ini. Kiranya Bincang Komunitas pada kesempatan ini memberikan tambahan pengetahuan bagi kita, terutama Anda, pengusaha budidaya ikan dan organisme akuatik lainnya. Baik, saya Dimas Raka, Prof Budi, Pak Andi, mohon undur diri. Sampai jumpa di Bincang Komunitas selanjutnya. Salam komunitas, radio komunitas, bikin warga makin cerdas. Dari ujung utara Banyuwangi kami hadir temani Anda, saat sedih dan gembira 107,7 Planet FM 107,8 FM Radio Komunitas Amerta. Inspirasi sahabat. Renita, cantik banget hari ini. Kenapa nggak sering-sering pakai rok kayak gitu? Bikin suasana kantor jadi seger nih. Tolong berhenti Roy, itu nggak pantas. Bercanda kok, nggak usah baper. Bercanda? Tidak, itu adalah pelecehan seksual. Banyak orang mengalami hal seperti ini setiap hari dan ini tidak boleh dianggap remeh. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual UU TPKS melindungi setiap orang dari pelecehan baik verbal maupun fisik. Ingat, pelecehan seksual bisa terjadi di mana saja dan itu adalah tindakan yang melanggar hukum. Jika Anda atau orang yang Anda kenal khususnya perempuan dan anak menjadi korban pelecehan seksual, jangan diam. Laporkan ke Sapa 129 atau WhatsApp ke 0811129129129 yang siap mendengarkan dan membantu Anda. Lawan pelecehan seksual. Jangan biarkan pelaku bebas dari jeratan hukum. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dan Jaringan Radio Komunitas Indonesia. Halo Albi, kamu tahu nggak kalau ikan itu kaya akan protein, asam lemak omega 3, vitamin, serta mineral. Emang kelebihannya bagi tubuh buat apa saja? Dengan mengkonsumsi ikan secara rutin, maka dapat menjaga kesehatan jantung dan otak kita. Selain itu, akan mengurangi resiko penyakit mata, serta menjaga kesehatan tulang dan sendi. Wah,
Ternyata banyak juga ya manfaat mengkonsumsi ikan bagi tubuh kita. Betul sekali, Bi. Makanya, proses budidaya itu menjadi sangat penting dalam menghasilkan produk perikanan budidaya yang sehat dan berkualitas. Proses budidaya harus dilakukan secara baik dengan memperhatikan berbagai aspek, salah satunya aspek kesehatan ikan dan lingkungan. Proses budidaya yang baik antara lain harus diawali dari pemilihan lokasi yang tepat, lalu penggunaan benih ikan yang berkualitas, pemberian pakan ikan yang terdaftar di KKP, dan penggunaan obat-obatan terdaftar yang sesuai dengan peruntukannya, serta rutin melakukan monitoring penyakit ikan. Tapi Mak, sesuatu yang sehat itu kan harus diawali dari proses yang sehat juga ya? Iya, Bi. Dan saat ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui kebijakan ekonomi biru terus berupaya mengembangkan perikanan budidaya yang ramah lingkungan dan mengedepankan aspek keseimbangan ekologi agar perikanan budidaya dapat menjadi sumber pangan berkelanjutan serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dengan tetap menjaga dan melindungi ekosistem dan lingkungan. Oh, gitu ya, Mak. Udah lihat proses budidaya ikan yang kurang baik belum, Bi? Jangan ya, Dek ya. Budidaya ikan yang sehat dan bertanggung jawab dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan. Mari wujudkan masa depan yang sehat dan berkelanjutan. Advokasi dan informasi ini dipersembahkan oleh Food and Agriculture Organization, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, dan Jaringan Radio Komunitas Indonesia. Resistensi antimikroba merupakan silent pandemic yang telah menjadi isu global dan serius untuk segera ditangani. Resistensi antimikroba terjadi ketika mikroba seperti bakteri, virus, jamur, atau parasit menjadi kebal terhadap pemberian antibiotik, sehingga penyembuhan penyakit akan semakin sulit, serta meningkatkan resiko penyebaran penyakit yang serius dan berpotensi menyebabkan kematian. Resistensi antimikroba diyakini tidak hanya berdampak bagi kesehatan manusia, tetapi juga pada hewan, tumbuhan, dan ikan. Resistensi antimikroba pada ikan, khususnya bagi ikan yang dibudidayakan, dapat terjadi akibat dari penularan melalui bakteri resisten yang ada di lingkungan, serta praktik penggunaan obat-obatan seperti antibiotik yang tidak sesuai dengan ketentuan, baik jenis, cara, jumlah, dan waktu pemberian. Resistensi antimikroba pada perikanan budidaya dapat mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan budidaya. Ikan sakit sulit disembuhkan, menurunkan jumlah produksi dan produktivitas, menurunkan kualitas produk, serta menurunkan pendapatan pembudidaya ikan. Resistensi antimikroba pada perikanan budidaya dapat dicegah melalui penerapan budidaya ikan yang sehat. Gunakan antibiotik hanya untuk pengobatan ikan sakit secara bijak dan bertanggung jawab, serta pastikan antibiotik tersebut telah terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ayo kita cegah resistensi antimikroba di perikanan budidaya demi masa depan yang lebih sehat. Kalau tidak kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Advokasi dan informasi ini dipersembahkan oleh Food and Agriculture Organization, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, dan Jaringan Radio Komunitas Indonesia.